More and more and more, lagi-lagi kejutan. Dan sepertinya memang PSM Yogyakarta juga tidak mau kalah dengan tim-tim lain yang akan berlaga di Liga 1 musim 2025-2026. Siapa yang akan kita bahas? Tapi sebelumnya kita mau makan dulu. Kebetulan ini kita syutingnya pas waktu makan siang ya sobatku. Kita ada lauk gulai dendeng tuna, masakan istri tercinta. Asik. Oke sobat, kita pakai sayur juga. Dan tentunya ini untuk menambah selera makan. Seperti biasa ada tempe. Kalau nggak tempe nggak Indonesia. Kalau nggak Indonesia nggak tempe ya. Brother, sobat-sobatku. Kemarin kita sudah buat video PSM menghadirkan pelatih ya yang sudah level Eropa. Dan kali ini juga kita tahu bahwa PSM Yogyakarta punya 4 pemain tambahan lagi selain Ze Valente, Rafinha, Nermin Haljeta dan juga yang terbaru Derrick Corvée. Dan luar biasanya Derrick Corvée ini adalah pemain yang pernah bermain di Akademi Manchester City kalau tidak salah ya. Dan musim kemarin Derrick Corvée masih bermain di Liga 2 bersama klub Persiraja, dan Papa Tola sempat menyaksikannya bermain di Stadion Baharudin menghadapi PSMS. Dan memang terlihat ya bagaimana kelas seorang striker Derrick Corvée yang sudah menimba ilmu di Eropa. Kelihatan sekali cari cara bermain, cara membuka ruang, syutingannya juga, dan juga bagaimana dia melepaskan diri dari penjagaan bek lawan. Itu punya kelas lah. Mudah-mudahan Derrick Corvée nanti ketika bergabung dengan PSM Yogyakarta bisa semakin meningkatkan permainannya dan juga ketajamannya. Sambil kita makan sobat, sudah baca doa tadi ya. Bismillah. Menarik. Lauknya menarik, pembahasannya juga menarik. Selain juga pemain depan, PSM Yogyakarta juga sudah merekrut Andi Setio. Kita tahu Andi Setio dulu waktu di zaman pelatih Luis Milla di tim nasional Indonesia dan juga STY di awal-awal juga Andi Setio sering masuk dalam skuad tim nasional ya. Tapi mungkin seiring waktu terjadi mungkin perubahan kemampuan. Jadi Andi Setio tidak lagi muncul di timnas. Namun begitu pun seorang Andi Setio tentu tetap punya kualitas yang bagus dan layak untuk bermain di Liga 1 dan juga siap untuk membantu PSM Yogyakarta untuk menjaga stabilitas di lini pertahanan tentunya. Ini pedasnya dapat. Ada juga tahunya sobatku. Jadi dengan kehadiran Derrick Corvée di lini depan PSM sekarang punya 6 pemain impor atau pemain asing tentunya. Ada Yusaku Yamadera dari Jepang, Rafael Desat Rodriguez alias Rafinha dari Brazil, Jose Pedro Magalhães atau yang biasa disebut Ze Valente dari Portugal, Nermin Haljeta dari Slovenia, dan juga Rahmaso Tajikistan. Kita tentu sudah tidak sabar ya bagaimana kiprah dari pemain-pemain ini. Dan tentu saja di saat beberapa klub-klub besar di Indonesia meningkatkan pemain-pemain bertahannya, justru menariknya PSM lebih mengedepankan
pemain-pemain dengan naluri mencetak gol. Tentu saja ini menjadi menarik ya, artinya PSIM dari sisi karakter pemain sudah menunjukkan bahwa mereka ingin memberikan permainan yang lebih menyerang, dan tentu saja pemain-pemain ini juga tipikal pencetak gol baik dari karakter pemain yang striker atau juga dari winger. Dan di bawah racikan pelatih asal Belanda yang akan memimpin PSIM, akan dipadukan tentunya gaya style Eropa dengan gaya bermain pemain-pemain dari Amerika Latin. Dan ini tentu menjadi satu hal yang membuat kita penasaran ya. Seperti apa kira-kira nanti penampilan dari tim PSIM Yogyakarta di Liga 1 musim depan. Jadi dalam konteks bagaimana nanti pelatih PSIM Jan-Paul van Gastel dalam meramu tim, tentu saja tidak terlepas dari karakter gaya bermain Belanda ya. Dan ini tentu diharapkan juga bisa menjadi kesinambungan dari klub ke tim nasional kita, karena kita tahu sendiri juga tim nasional kita dilatih oleh Patrick Kluivert. Bagi Papa Tola ini sesuatu yang menarik sebenarnya, bagaimana pelatih-pelatih asal Belanda atau Eropa yang menukangi klub tentu saja punya kontribusi juga nantinya dalam mendesain pemainnya di klub agar bisa sesuai dengan karakter tim nasional. Dan tentu itu akan menjadi peluang bagi pemain-pemain kita yang ada di klub untuk bisa masuk ke skuad timnas, karena di klub dia sudah punya semacam benang merah permainan ya. Dan ini akan memudahkan bagi pelatih tim nasional kita untuk bisa lebih mencari pemain-pemain yang bermain di Liga 1, apakah nanti akan mampu untuk masuk ke level tim nasional. Sambil kita nikmati lagi tahunya sobat, Papa Tola paling demen lauk dendeng ikan tuna ini ya. Sangat menarik, walaupun lumayan pedas, tapi pedasnya masih bisa dinikmati. Dan ini benar-benar sangat-sangat menggugah selera sobatku. Sudah tidak sabar sebenarnya Papa Tola ingin langsung menyaksikan tim-tim Liga 1 bermain. Mudah-mudahan nanti di kompetisi Liga 1 kita nanti bisa kesempatan untuk lakukan liputan langsung, melihat langsung bagaimana permainan pemain-pemain PSIM di lapangan. Tentu saja ini sangat berbeda kalau kita menyaksikan di televisi ya. Pandangan kita lebih luas kalau ada di stadion, dan tentu kita bisa melihat pergerakan pemain tanpa bola dan juga seperti apa daya serang dan daya ledak PSIM di bawah kepemimpinan pelatih Jan-Paul van Gastel. Selamat datang para pemain-pemain yang bergabung di PSIM. Tunjukkan kemampuan kalian, berikan kontribusi nyata, bantu PSIM untuk meraih prestasi, dan juga tentunya kita berharap dengan kehadiran pemain-pemain di Liga 1, pemain-pemain asing ini mampu juga meningkatkan kualitas liga kita sobatku. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe video-video Papa Tola TV. See you!